اللهم يا دائم الخلق والبرية يا واسع اليدين بالعافية يا صرف المرضى بالسنية صل وسلم على سيدنا محمد ورسوله واغفر لنا يا ذا الجلال والإكرام. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 128. Halaman 128. Jadi firul. Ya apa dah huruf kata huruf harga apa tu? Di oh kan? Ini udah terus dia kan? Udah kan? Dompet Aduh laju. Udah laju kan? Ada mangak ngadi yang udah juga kan? Makanya ai sampai kau tu. Mak, Kon berkat. kamu dah je mak. Udah kan? Ya, kamu kata gimana mak? Duduk duduk. Tak tengok juga. Aduh. Wah, ini. Ya bro, ni jom ni selesaikan jalan tak dia. Bau luang. Kata pergi. Ambil beg kaki. Mak luang. Jadi ada mak ni bro. Tempong mak. Luar, dia duduk ni ah, kita boleh. Beg hai kau nak cari bro. Kak, simak balik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara Syekhu Abu Hamidin. Nah, tu dia ada. Wa dzakara Syekhu Abu Hamidin. Yang keempat tu kan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 baris dari ada. 11 baris dari atas ke bawah. Mari Johan tulis-tulis mak nak kita. Bet baru Rehan. Ketak kau protes kau Ero. Kan Kau nyok di Ero buka video rupa ha. nyopak belah aku. Rupa kagak. Lagi Ero video. Aduh Usa baju. Usa bihu. Macam ada main dalam sini. Nyoh ada kara. Oh, drama. Buka. Wa dzakara Abu Hamidin anna lil isya'i waktu kiraatin wa huwa ma bainal fajraini. Wa dzakara Syekh Abu Hamidin anna lil isya'i waktu kiraatin wa huwa ma bainal fajraini. Betul. Wa dzakara Syekh Abu Hamidin anna lil isya'i waqtu qiraatin wa huwa ma bainal fajraini. Azman. Ya, Udin. Ya kan? Nah, teman-teman lagi sama saya ya. Dah sombong kamu soalnya. Azman lagi. Maduki lagi ini dah sombong sama saya. Jangan dustakan saya kamu. Dah. Dan telah menyebut oleh Syekh. Ya, Syekh. Pada Quran dan telah menyebut. Jadi di depan kata kara kata kerja, di depan kata kerja ada kalimat yang harkatnya dhammah, maka dialah sebagai fa'ilnya, artinya oleh. Dan telah menyebut oleh Syekh. Ya, Syekhu oleh Syekh. Siapa Syekh itu? Abu Hamidin. Jadi kalau seseorang dipanggil dengan kata-kata Abu Man, Abudin, ada kalimat Abu atau Umi, Umila itu, Umika, Umi Saluk. Itu kalau diistilahkan namanya lakab. Bahasa Arabnya namanya lakab.
Lakap fungsinya ada dua. Lakap fungsinya ada dua. Yang pertama untuk memuliakan ataupun untuk menghinakan. Contoh menghinakan seperti Abu Lahab, Abu Jahal. Itu kata-kata Abu pertama. Berarti fungsinya untuk menghinakan orang yang dituju. Sudah? Adapun untuk memuliakan, contoh misalkan apa? Abu Din. Dia Abu Din apa? Bapaknya agama. Hai Din agama. Bapaknya agama. Dah. Seperti misalkan contoh apa lagi? Abu Man. Apa Abu Man? Man kan manusia. Bapaknya manusia. Abu Man. Ada Bumi. Bumi Long. Bumi Saduk. Bumi Sayang. Untuk memuliakan. Kayan. Seperti ada satu janda yang menolak. Dia mampu ada. Dah bapak janda kata rumah. Ada satu janda yang menolak cintanya Rasulullah. Siapa namanya? Siapa namanya? Ummu Hani namanya. Ummu Hani. Jadi Rasulullah menikah banyak bukan karena nafsu salah, tapi untuk menyelamatkan marwahnya wanita. Jadi pada saat Rasulullah melamar Ummu Hani tersebut, Ummu Hani jawab, "Ya Rasulullah, aku memang sangat mencintaimu dan aku sangat setia padamu karena engkau Rasulullah. Tapi jika aku menikah denganmu dan aku terima lamaranmu, khawatirnya nanti kurang pelayananku selaku istri kepadamu karena aku punya anak dua." Ya benar. Sehingga Rasulullah tidak bersedih hati, nggak jadi masalah. Maka dari kasus seperti itu sebagai bukti bahwa boleh saja bagi wanita menolak lamaran laki-laki. Tapi kalau misalkan faktanya semua wanita saat dilamar oleh Rasulullah semuanya terima, maka haram bagi kalian menolak lamaran itu. Maka apa yang dikatakan oleh Nabi itu sebagai bentuk hukum. Sebagai hukum. Masalahnya sekarang dikatakan Ummu Hani. Ya, itu Ummu Hani. Jadi kalimat Ummu sebagai lakap. Ya, lakap karena Ummu Hani ini orangnya lembut. Katakanlah namanya Ummu Hani. Kalau Hani bahasa kita apa? Sayang. Yang dawar kamu. Macam-macam. Dah. Berkatalah Abu Hamid. Apa yang dikata oleh Abu Hamid? Anna lil isya'i, bahwa sungguh bagi Isya, bahwa sungguh bagi Isya, anna bahwa sungguh lil isya'i bagi Isya waktu kirahatin. Sampai dengar Adel, enggak sama tadi enggak. Belum kau hujung. Paham? Bahwa sungguh bagi Isya waktu kirahatin itu waktu kiraha. Waktu kirahatin itu waktu kiraha. Betul. Kiraha tidak jelas. Bepani. Bepani. Jadi karena ramai malam ini kita ulang pembahasan. Wahwa ma bainal fajraini. Wahwa dan bermula dianya waktu kiraha. Dan bermula dianya waktu kiraha. Ma bainal fajraini itu ni apa kata perlu adi ro barang ini tak ya Nurma guna kodi barang itu barang antara dua fajar.
Ya, itu barang antara dua fajar. Nampak. Sudah? Jadi berkata Abu Hamid, dan ini pendapat kuat, bahwa jika kita kerjakan sholat antara dua fajar, artinya ada fajar yang pertama, namanya fajar kadhib. Arti fajar kadhib, fajar dusta. Arti fajar dusta, fajar bohong. Arti fajar bohong, fajar prank bahasanya. Artinya ada fajar, posisinya dari atas ke bawah. Di langit arah sebelah timur dia bercahaya. Tapi fajar tersebut bukan sebagai patokan masuk waktu subuh, maka dikatakan fajar kadhib. Dia fajar, tapi dia bukan sebagai bukti masuk waktu subuh. Masuknya waktu subuh namanya fajar yang kedua, itu fajar kadhib, fajar shadek. Arti fajar shadek kalau kita tinggal di pinggir laut, fajarnya itu posisinya di ufuk timur dengan posisinya melintang dari kiri ke kanan. Kalau fajar kadhib dari bawah ke atas, dan fajar itu bisa menghilang, munculnya sebentar. Nah, jadi kisah cinta. Cinta. Ditarik nama-nama. Ada kejadian, nama laki-laki itu namanya Kais. Kais. Sangat mencintai Laila. Maka kepada si Kais dikatakanlah Laila Majnun. Artinya apa? Dia yang sudah digilakan cinta oleh si Laila. Bukti cintanya, setiap masuk kampungnya si Laila, setiap tembok dia cium semua. Tembok cium. Kalau lewat di rumahnya si Laila, temboknya bukan lagi dicium tapi dipeluk. Kayak Nur Wahidah tadi pagi, di mana dia? Nur Wahidah tadi pagi dia peluk ini, apa itu? Peluk pohon dia. Mana? Singkat cerita. Ternyata ada waktu bisa mengobat rindu. Bukan lagi tengok ya. Yang bahasa bukan lagi tengok. Yaitu kalau kita lihat pemandangan di bulan di pertengahan bulan ataupun bulan purnama, di waktu jam setengah 5 saat muncul fajar kadhib. Itu bulan purnama di atas, fajar kadhib dari bawah ke atas, serta dihiasi dengan bintang Suraya. Ya, bintang Suraya. Jadi bintang Suraya adalah bintang yang ada 7 bintang yang letaknya berdekatan, warnanya beda-beda. Kalau kita perhatikan secara seksama. Maka faktanya oleh si Kais itu, ya bangun tengah malam nggak bisa tidur karena terlalu dihantui oleh perasaan cintanya si Laila. Jadi pada saat malam itu dia terbangun, dia melihatlah ke arah ufuk timur. Ada bulan purnama, ada fajar kadhib, juga ada bintang Suraya. Hilanglah sejenak rasa cinta itu saat ya pengobat itu. Ada rumah di daerah berbuat. Kan Udin? Dah Udin? Mana lagi? Iwan udah? Nah, macam itu. Pembahasannya sekarang adalah kalau misalkan kita sholat antara fajar kadhib dan fajar shadek. Fajar kadhib kalau kita bilang sekitaran jam 4:30 dan jam 4:30. Antara jam 4:30 sampai jam masuk waktu subuh. Antara ini kita sholat. Hukumnya makruh. Jadi hukumnya kiraatnya makruh. Maka sesekali bahasanya kiraat. Jadi ini ceritanya wajib. Rumah hari-hari video nama tak tegayo. Balik.
Wajib. Apa lagi? Sunnah. Apa lagi? Haram. Apa lagi? Makruh. Apa lagi? Jadi nggak bukan yang ada hukum tu. Maka, jadi lu bukan yang hospital yang dagang. Bali. Ayo kita buka deh. Nampak kalau nggak nampak sana terus. Bangun Randy. Aduh Randy. Bangun terus. Biar nampak, biar ngerti. Ini ilmu ini bukan sebarang ilmu. Gosong punya salah. Kalah dia sama saya ini. Udah ju. Gosong punya salah. Bangun gosong tu. Aneh tu. Ya kan kamu je noh. Udah je dah. Bagus dah ju. Nampak. Terkadang pada saat kita baca kitab, yang ambil contoh di situ misalkan qiraah misalnya. Cewek. Apa itu mana? Ya misalkan ya wa zakara Syekhu Abu Hamid anna li isya waktu qiraatin bahasanya, bukan waktu makruh. Tapi biasanya qiraah bukan makruh. Apa bedanya dengan dengan makruh? Beda. Kayak apa bedanya? Yang pertama, yurmus. Yurmus usul fiqh. Yang menjadi hukum dengan definisinya nyanyo. Ataupun istilahkan dengan kata kunci. Wajib, definisinya apa? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan jika kata kuncinya wujud. Sudah. Contoh. Kita solat Isya misalkan, hukumnya apa? Wajib. Kapan solat Isya itu hukumnya dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa? Kapan? Saat ada wujud di dalamnya. Artinya syaratnya ada, rukunnya ada, sah solatnya. Maka wajib solat saat itu definisinya dikerjakan berpahala, ditinggalkan Dosa. Tapi kalau misalkan contoh siapa yang misalkan si Iwan Bayu misalkan, saya bawa rotan, solat kamu, kalau enggak saya pukul. Rupanya dia enggak wudu, langsung solat supaya terhindar dari saya pukul dia. Tampilannya wajib, tapi definisinya bukan dikerjakan berpahala, tinggalkan berdosa. Karena bukan wujud kata kuncinya, tapi hirma. Walaupun tampilannya wajib, tapi di dalamnya bukan wujud, tapi hirma. Maka definisinya dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Sudah. Maka ini adalah kata kunci yang mendefinisikan masing-masing. Maka namanya wajib, sunnah, haram, makruh, mubah. Ini adalah status kita yang berbuat. Kita sedang sholat, ini namanya wajib. Untuk mendefinisikan wajib ini tergantung apa di dalamnya. Nanti contoh misalkan sunnah. Ya, Mbak, ini contoh yang sudah biasa. Contoh sudah biasa misalkan siapa? Si Syakir suka sama saya. Tapi saya nggak suka sama Syakir. Ya, misalkan contoh, tapi karena si saya nggak suka sama Syakir keluarkan jurus. Apa jurusnya? Beri nasi goreng, beri boneka. Beri hukumnya apa? Itu kan sedekah. Iya. Sedekah. Tapi niatnya bukan sedekah, ada poles. Apa poles? Untuk
disayangi, maka perbuatannya statusnya sunnah. Tapi kata kuncinya sebagai definisi bukan nadab, tapi hikmah. Maka memberi, tapi definisinya dikerjakan berpahala, dikerjakan berdosa, ditinggalkan berpahala. Maka kesimpulannya ini adalah kata kunci yang mendefinisikan ini. Contoh misalkan minum, hukumnya mubah. Tapi kalau misalkan kita minum dengan niat ibadah segala macamnya, kelakuan kita nama yang mubah, tapi definisinya adalah sunnah. Berarti ya? Nah, maka pada saat kita baca kitab, membaca buku atau membaca apa-apa saja, misalkan ada istilahnya dengan wujud, ada istilahnya dengan nadab, hirmah, kirahah, ibahah, semuanya ini adalah kata kunci yang mendefinisikan status apa yang kita harus kerjakan. Nampak yang umum saja. Mereka tumpah boleh tu dengar benda. Kamu ya? Nampak. Oh, already. Buka. Berarti hukum salatnya sah. Kita salat antara fajar pertama dan fajar kedua. Wah, di fajar yang pertama namanya fajar kadzib. Artinya fajarnya bisa hilang. Kalau fajar shadiq adalah fajar yang penentuan masuk waktu subuh. Nah, misalkan Singon tak mau salat dulu, dia tidur dulu, pas bangunnya jam 4:30 ke atas, berarti salatnya sah, salat isya, tapi hukumnya makruh. Nah, benar. Wasubuhu dan subuh. Ya, bang subuh. Apa itu? Subuh. Jangan simpan dulu. Cuci. Apa ya? Belum itu. Ai salatuhu wa huwa lughatan awwalun nahari. Dan subuh artinya salatnya subuh. Wa huwa lughatan awwalu nahari. Wa huwa dan bermula dianya subuh. Maduki. Dipakai Mamat maduki kaya dia dekat pada. Baik. Nanti malam di maduki dia kan. Ayo. Dan subuh artinya salatnya subuh. Wa huwa lughatan dan bermula dianya subuh. Lughatan pada lughat. Wa huwa dan bermula dianya subuh. Lughatan pada lughat. Awwalun nahari itu awal-awal dari hari. Bukan awal-awal lagi urang anjing bahasa Indonesia kan. Kok tidur awal-awal? Nah, kena videonya nah. Jangan. Kok tidur awal-awal? Ya, awal-awal hari. Jadi subuh pada logat artinya apa? Apa itu? Waktu awal dari hari. Jadi ceritanya dalam 24 jam ada 3 waktu namanya. Ada hari, ada malam, pertengahannya ada subuh. Subuh bukan hari, tapi subuh adalah awal dari hari. Mengapa subuh bukan hari? Karena yang namanya hari idza kanat syamsu tali'ah fa naharu maujud. Saat ada matahari, maka ada hari. Saat ada hari, maka ada matahari. Artinya antara hari dan matahari berbarengan wujud. Wujudnya berbarengan, dua-dua wujud. Maka dikatakan hari adalah apa? Saat ada matahari. Cuma yang herannya di TV jam 12 ke atas, selamat pagi. Mata Eropa, selamat pagi. Yang menanya, itu mengapa seperti itu? Jawabannya, apa bedanya Masehi dan Hijriah? Kenapa tanggalnya, waktunya, tahunnya berbeda?
Kalau Masehi sudah 2000-an. Kalau Hijriah masih 1000-an. Mengapa bedanya? Bedanya adalah tahun Masehi pertama dicetus oleh siapa? Bangsa Romawi. Bukan Arab deh. Orang pentingnya ke Arab deh. Bangsa Romawi. Pada saat disalibkannya Isa abal-abalan. Nah, bukan Isa asli tapi Isa abal-abalan. Ya, semenjak itulah awal dari tahun Masehi. Sedangkan Hijriah adalah tahun pertama Nabi hijrah. Maka jarak waktunya berbeda. Yang mana ini? Wasumiyat salatu bidzalika li fi'liha fi awwalihi. Wasumiyat salatu. Wasumiyat salatu bidzalika Wasumiyat salatu bidzalika dan dinamakan ya wasumiyat dan dinamakan ya dan dinamakan akan salat dan dinamakan akan salat. Dengan demikian dan dinamakan akan salat bizalika dengan demikian subuh. Bizalika dengan demikian subuh. Sudah? Wasumiyat bizalika dan dinamakan akan salat bizalika dengan demikian subuh. Li fi'liha fi awalihi ya Mbak li fi'liha fi awalihi ya. Wasumiyat salatu bidzalika dan dinamakan akan salat bidzalika dengan demikian li fi'liha karena mengerjakannya salat. Karena mengerjakannya salat. Sudah? Karena mengerjakannya salat fi awalihi pada seawal-awalnya hari. Fi awalihi pada seawal-awalnya hari. Sudah? Nah, jadi ingat wasumiyah. Artinya salat saat itu mengapa namanya subuh? Ingat, yang namanya memberikan nama kepada sesuatu ada dua. Ada dua tinjauan. Yang pertama ada kecocokan. Yang pertama karena ada kecocokan yang pertama. Yang kedua sebagai doa. Ingat, pembahasan seperti ini harus dibahas. Supaya apa? Karena di luar sana banyak pendapat-pendapat yang ada doa dulu. Contoh. Kalau ada yang berlaku. Apa ada yang kaya dulu. Tahun. Dah. Di luar sana ada pendapat bahwa makruh bahkan haram hukumnya menamakan seseorang dengan nama Rahman. Atau Rahman.
Azman ke Rahman? Muhammad. Di luar sana bukan di sini ya. Jangan panik kamu. Pak. Di luar sana ada pendapat aliran panas. Aliran panas. Memberikan nama rahmat hukumnya makruh hingga haram, juga taufik. Taufik. Ayo. Yang di luar sana memberi nama rahmat, taufik, boleh lain. Kalau lain. Hukumnya makruh, bahkan ada sampai kepada haram. Apa alasannya? Ada kalau alasannya orang ini, ya orang-orang panas ini. Ya orang-orang yang seperti ini, ya ini solusinya apa? Solusinya kau boleh sering potong, masih ikut mantan. Kita lihat siapa duluan mati. Mati orang duluan dapat mati listriknya karena sama-sama panas. Alasannya karena diberikan rahmat kepada orang. Dia khawatirkan nanti ada orang yang mendengar pembahasan pemahamannya bisa salah. Contoh misalkan ada orang yang manggil, rahmat kemana? Orang dengar kebayang bahwa ternyata rahmat Allah bisa hilang, bisa enggak. Padahal rahmat Allah enggak pernah putus. Ya karenanya. Seperti misalkan taufik. Taufik kemana? Bisa kebayang taufik Allah ini bisa ada, bisa hilang. Padahal kalau orang yang sudah Allah jadikan diberikan taufik enggak bakal pernah hilang taufiknya. Yang aliran panas di luar. Maka dibantah oleh imam kita. Siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i. Dalam pembahasan pemberian nama ini tinjauannya ada dua. Yang pertama karena ada kecocokan. Misalkan siapa? Apa kecocokan? Contoh misalkan Zahul. Ini kamu tahu bahasa Arabnya apa ini? Kalau bahasa Arabnya za, alif ba ta ka jim ha kha da da, kalau za itu artinya lale. Lale hati. Tapi semoga yang benar pakai za, zahul. Tapi enggak panjang hulnya kayak saya panggil kamu zahul. Nah itu untuk SPNT saja. Tapi tulisan yang benarnya semoga za yang pertama dan di depan ha enggak pakai waw. Artinya apa? Yang putih bersih, yang halus. Ternyata diberikan nama karena ada kecocokan pada orangnya. Yang ada kecocokan pertama. Yang kedua sebagai bentuk doa. Kayak Rizka namanya, semoga bisa membawa rezeki. Adela, semoga bisa menjadi manusia yang adil. Yang diperkatakan hukum. Kayak siapa lagi? Randy yang sekuati. Tolong. Apa lagi misalkan? Pokoknya benar Muhammad. Semoga orangnya bisa terbukti. Imam Syafi'i berpendapat untuk membantah pemahaman mereka tentang memberikan nama. Tinjauannya ada dua. Yang pertama karena ada kecocokan. Yang kedua karena sebagai bentuk doa. Kalian apa tidak? Makanya beri nama ya lihat dulu. Ada orang waktu SMP dikasih nama dasarnya Hasadi Insani. Dia pikir kalau sudah bahasa Arab dah keren. Hasadi Insani. Kalau kita terjemahkan artinya manusia pendengki. Waktu SMP masuk pesantren. Dipanggil namanya apa ya? Hasadi Insani. Dipanggil orang tuanya namanya salah. Juga ada pernah kejadian disebutkan dalam kitab. Ada kasus satu keluarga disambar petir. Karena mengapa? Karena baru. Ya, maksudnya orang Arab itu.
Jangan panik kamu. Ya, ada orang yang bisa seperti satu keluarga. Karena mengapa? Karena anaknya diberi nama Allah. Saya pikir kalau sudah bahasa Arab dah keren. Allah nama. Tidak nanti bukan keluarga. Hah? Tapi Ustaz kalau dikasih nama Tuhan kok nggak tidak ganti? Itu Tuhan. Karena nama orang Tuhan. Ya. Waktu pengalaman saya waktu di Sulawesi, Tuhan guna. Dong nggak kasih nama Allah. Kalau kasih nama Allah, bahasa Bogor nggak ada ganti. Ya, mana? Ya kak. Maka sekarang apa kecocokannya? Sholat Isya itu namanya subuh. Apa kecocokannya? Kecocokannya dikarenakan dikerjakan sholat pada waktu definisi subuh, yaitu awal-awal dari hari. Nah, mana dulu? Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, saya sambung lagi. Sembuh punya nan jawabnya Abdul Muttalib kan? Anda deh. Bukan lu? Kan anjing. Yang pertama namanya apa? Ada surah itu diganti dari Abdul karena misalnya salah. Seharusnya Abdul itu tasdid dira depannya, maka dipanggil Abdul Rahman. Kalau bacanya Abdul Rahman itu salah bentuk bahasa Arabnya. Tadi ngobrol deh. Ada pertanyaan, namanya pertama Abdul Rahman, tapi pas masuk pesantren disuruh ganti namanya Abdul Rahman, benar. Karena dalam bahasa Arabnya kalau Abdul di depannya la mati, sedangkan bahasa Arabnya di depan da ada apa yang betul? Tasdid alif lam syamsiyah, tadi gantilah nama Abdul Rahman. Banyak yang lainnya nunggu. Misalkan ada nama kawan kalian, misalkan Alia. Siapa? Ya, contoh. Panggil nama orang yang bagus. Jangan Alia, tapi Alia. Karena kalau Alia artinya pantat. Bro, jangan. Alia kemana? Jangan Alia kemana? Kalau kita artikan apa? Pantat mana? Kak, yang buka garu punya di kamar garu dong deh. Kak, gimana? Ya? Bal, pertanyaannya? Alia yang Namanya Alia. Abdul Muttalib. Alia. Jadi permasalahannya Kenapa hajit bu nanda naginya bu? Bagi Abdullah najin bu. kenapa lanjut? Karena nawa dulu bagi ngandung kan. Jadi di komen le bureng kamu nan najib bu nan. Karena yang menyangkut pada Allah. Oh. Asmaul Husna. Ada namanya Rahman. Ar-Rahman, balik. Ar-Rahim. Sudah. Malik. Kalau misalkan kita lahir anak, nama yang diberikan Rahman. Rahma. Apalagi Rahmah tok ya tok. Anak tabungan. Rahman. Rahma. Apa lagi? Rahmi. Malik. Malik. Di kamar. Malik. Nama lengkapnya siapa? Malik Maulana. Ya, contoh namanya Malik tok di kamar. Contoh namanya Malik tok. Malik tok. Anak sambungan. Apa pendapatnya? Ya, kemudian dalam memberikan nama kepada anak yang nama itu dari Asmaul Husna di kamar. Ada pendapat boleh-boleh saja. Ada pendapat makruh. Tak haram, tapi makruh. Sudah. Kalau saat ada berbeda pendapat,
Bagaimana adab kita yang mendengar pendapat yang berbeda. Bukan menyalahkan, rumah tunggunya beda sama tunggu kita, hayu punya baju kata-kata. Pergi tunggu dia salah. Macam mana? Adab seorang santri, adab kita yang tidak punya ilmu pada saat mendengar, ada kita dengar pendapat yang berbeda-beda. Bukan untuk menyalahkan, tapi untuk mengamalkan dengan cara menemukan yang mana yang kuat. Yang kedua, yang mana yang lebih maslahat, yang mana yang ada kebaikannya. Ngerti? Dia kata, pada saat kita mendengar pendapat guru ataupun siapa saja yang berbeda pendapat, seperti contoh misalkan kepiting, Abu Tumin bilangnya hukumnya haram kecuali kepiting laut. Kalau ulama yang lain bilangnya makruh karena bau mulut. Wah, kok ulama berbeda pendapat dengan pendapat Allahumma yarham Abu Tumin? Beda pendapat, ada mengatakan haram, ada mengatakan makruh. Ya, kita yang mendengar, apakah kita yang pro dengan Abu Tumin, kita bilang Abu Mudi salah misalkan. Adapun yang pro Abu Mudi, kita katakan Abu Tumin salah. Enggak seperti itu juga. Maka tugas kita yang mendengar pendapat, kita yang ada ilmu. Pada saat kita mendengar pendapat yang berbeda, bukan untuk menyalahkan sebelah pihak, tapi untuk mengamalkan dengan dua cara. Yang pertama, temukan yang mana yang kuat. Yang kedua, tak tahu yang kuat, tapi temukan yang mana yang lebih banyak kebaikannya. Sudah? Maka ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan makruh. Daripada kita ambil tengah. Ya, Pak. Kita enggak salahkan orang yang mengatakan boleh, kita enggak salahkan orang yang mengatakan tidak boleh. Kita ambil tengah. Sehingga sunnah hukumnya. Nah, tadi bilang boleh. Satu. Yang kedua bilang makruh. Ada dua pendapat. Kita ngamalnya bagaimana? Kedua-dua pendapat ini enggak tahu kita yang mana kuat, yang mana lemah, enggak tahu. Maka cara ngamalnya gimana? Berdiri di tengah. Dengan kaidah usul fikihnya, ja'lum tawahim dan mutahaqqiq, menjadikan sesuatu yang ragu menjadi pasti. Ambil tengah. Maka ambil tengahnya hukumnya apa? Sunnah hukumnya. Jika hendak kita memberikan nama anak yang husna, tambahkan kalimatnya. Abdul Rahman, Malik Maulana, Abdul macam-macam tu. Abdul Rahim, Abdul Wahid, apa lagi? Abdul Wahab, macam-macam tu semuanya. Hukumnya sunnah. Pertanyaannya mengapa sunnah kalau berdiri di tengah? Yang mananya? Ada mengatakan boleh, ada mengatakan makruh. Kita di tengah-tengah, sunnah hukumnya dengan cara tambah kalimat. Pertanyaannya mengapa sunnah? Ada satu kaidah, mura'atul khilaf mustahabun. Menjaga diri daripada yang diperdebatkan, hukumnya sunnah. Kita enggak ngambil yang ini, kita enggak ngambil yang ini, di tengah-tengah tambah kalimat. Ngerti ya? Kawan? Maka kalau namanya Abdullah tak jadi masalah boleh. Yang baik Allah tahu, itak ganda. Hampa dek kita saja betul ke long pegang. Masa contoh apa? Nazar contoh. Hampa dek ke surah long dempunya. Hana mesti dempu pipunya nah. Budi teh yang kau tengah guna Allah. Nah, ini dia ikat hidup. Punya Allah tahu aja. Tapi kalau ada tambahan Abdullah, Ibadullah, Rahmatullah boleh. Ni. Maka muno duku besalah. Ingat betul. Saya berkata seperti ini bukan karena saya sok carom ke. Bukan karena saya merasa serba bisa semuanya, tidak. Tapi dalam belajar kita punya adab. Salah satu adabnya adalah mencari guru. Kalau
Setelah guru itu sudah kita cari, rupanya ada variasi. Tentukan guru dengan kriterianya yang bisa dijadikan sebagai tempat murajaah, tempat bersandar. Guru siapa itu? Guru yang memang berkualitas. Ya, benar. Jadi bukan maknya kang dugal hajunaka. Misalkan ada yang lebih lagi di bawah saya, urian mabek lo. Nyok bahasa je mana? Karena misalkan contoh, bayang kita mendapatkan alumni-alumni dari sekolah terpadu. Hukumnya di Kobra bertolak belakang hanya dengan hukum Tunku Hidayah. Bukan maksudnya digatu kami jadi daya, so berasa pintar, kamu nampu. Siapa? Sekarang pembahasannya siapa yang lebih berkompeten, berkompeten. Siapa yang lebih berkualitas segala macamnya. Contoh, ada kedapatan, jangan saya bilang di mana tempatnya. Ada Ustaz Tada di pesantren terpadu beri pendapat ini misalkan contoh si saya, dia sedang berhalangan, tapi dia ada yang ngaji. Pada saat dia ada yang ngaji, dia pakai mukena. Rupanya kan keringatnya kan kena mukena. Nah, kalau si sayang sudah suci dengan mandi halangan, baik saluknya. Kalau si sayang sudah suci, ya, haram hukumnya memakai mukena ataupun memakai pakaian yang sudah terkena keringat saat berhalangan. Apa ni hukumnya? Apa ni hukumnya yang contohnya? Ya, contoh. Nada pernah dengar mana? Yang termasuk aliran panah. Erang panah. Banyak tunggu. Yang model-model kan dia tak tahan. Ya, maka dengan itu kita yang enggak ada ilmu, kita wajib mencari ilmu. Adabnya cari guru. Pada saat kita sudah menjadi guru, gurunya bervariasi. Maka tentukan satu guru sebagai tempat murajaah dia yang berkualitas. Nampak kan? Apa? Jadi hanya masalah tak bohongan Alhamdulillah hanya masalah jadi pendapat kuat yang pegahnya. Maka jadi segitu memberikan nama Rahman tok, Malik tok, Rahim tok segala macamnya. Hukumnya ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Nah, kita bagaimana? Segitu bukan menyalahkan orang yang berpendapat, tapi untuk mengamalkan. Cara mengamalkannya ada dua. Yang pertama temukan siapa yang kuat. Rupanya pada kasus ini nggak tahu yang mana kuat, yang mana lemah. Maka tentukan cara yang kedua, yaitu apa? Yang lebih banyak kebaikannya yang mana. Maka daripada berdiri di tengah. Bagaimana hukum berdiri di tengah? Tambah kalimat lain pada ini. Hukumnya sunnah. Mengapa sunnah? Kaedahnya mura'atul khilaf mustahabun. Menjaga diri daripada sesuatu yang diperdebatkan orang, hukumnya sunnah. Nanti biasa. Contohnya misalkan siapa berdarah ada yang surau contoh. Ya, misalkan kamu adik sebagai berdarah ada 5 misalkan contoh. Kamu diperdebatkan orang, kamu selalu passion uang di mana? Kayaknya ada pro, ada kontra. Ada pro, ada kontra. Pribadi saya misalkan contoh, dia orang yang terpercaya. Orang yang pro yakin uang saya itu uang jual batu kerikil kan. Nah, orang yang nggak tahu saya itu uang di mana nih? Pasti ya, mana? Maka posisikan diri pada sesuatu yang jadi diperdebatkan orang, hukumnya hukumnya. Ada apa lain? Ada nomor yang kita bawa? Salat Jumat wajib. Okey. Wujud. Kerja. Tiga. Salat Jumat wajib dan terus
tidak paham kalian ya, kamu ngaji. Oke, pertanyaannya saya rincikan 2. Bagaimana kami yang cewek? Maksudnya saya mewakili kalian, bukan saya cewek. Tak yo doanya. Punya. Dah. Misalkan kami cewek, kapan kami diperbolehkan sholat saat hari Jumat? Apakah setelah orang pulang hari Jumat? Balik aja. Karena di luar sana ada yang mewajibkan, wajib hukumnya ada mesti. Cewek hari Jumat salatnya setelah orang pulang, sabo. Ataupun setelah masjid terdekat telah khutbah. Khutbah pertama, khutbah kedua sudah selesai, baru pada salat. Kalian. Ataupun bagi cowok yang memang waktu hari Jumat hujan, katanya hujan gak wajib Jumat. Sudah. Nah, sebelum saya bahas ini, saya bahas dulu masalah hujan. Hujan yang bagaimana? Dengar bukan? Dengar bukan? Allah itu Maha Rahman. Hukum Islam itu tidak keras. Hukum Islam itu kalau dirumuskan dalam usul fiqh bagaikan karet, bisa ditarik panjang, jaga-jaga saja supaya nggak putus. Nah, hujan yang bagaimana yang tidak wajib Jumat? Hujan yang kira-kira jika kita jalan pakai kaki, kakinya basah. Jadi be angin be uyuh. Kayak hujan gerimis. Ini hujan gerimis kira-kira kalau jalan misalkan kakinya basah enggak? Bukan badan basah, memang badan aja basah. Kakinya basah enggak? Hanya masalah. Maka jadi kriterianya saat hujan uzur sehingga tidak wajib Jumat jika kadar hujan saat kita jalan kaki bisa basah. Secara umum jawabannya, kapan kami boleh salat zuhur? Kalau misalkan tunggu jeda waktunya selama apa? Kemenangan? Jawabannya adalah, maaf ya dibantu, bukan maksud saya sobat. Sejauh saya belajar, sejauh saya telaah kitab, dan bukan hanya saya saja, tapi guru-guru saya juga seperti itu. Tidak ada pendapat dan pembahasan secara nas. Arti secara nas adalah pendapat yang langsung dikemukakan oleh para imam. Tidak ada. Itu nas namanya. Yang namanya nas, teks ayat, teks hadis, atau tekstual omongan orang. Omongan imam misalkan. Omongan ulama yang berkapasitas, berkualitas. Nah, contoh. Itu namanya nas. Kesimpulannya, tidak ada nas satupun setahu saya yang sudah telaah, guru-guru juga tidak ada yang membahas tentang kapan mestinya. Sehingga boleh-boleh saja kita sholat pada saat sudah azan kedua. Bukan azan pertama, tapi azan kedua. Kayak ini azan pertama. Azan jeda apa itu pertengahan antara azan pertama dan azan kedua. Tapi lebih bagusnya setelah azan kedua. Nyambung ya? Sudah ya? Jadi tidak mesti menunggu orang pulang sholat Jumat. Kah? Sudah? Lain pertanyaan kita yang udah mau nikah? Gimana? Yo mana temu dong? Kalau ada pertanyaan, setelah pertanyaan ini selesai kita. Kalau nggak ada pertanyaan, sambung lagi sampai jam 9 lewat. Kayak biasa kelas ini jam 9 lewat. Ada Dewi? Gimana ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya duduk lagi sebelum saya duduk nih.
Buku saya. Iwan. Oh, ya. Pertanyaannya, sebahagian orang, pada lebih ke teknis, waktu sholat subuh ada baca kunut, kan kayak mereka orang panas. Baca kunut, setelah selesai baca kunut ada yang mengusap wajahnya, ada yang yang terkait komentar. Ibrahim, saya ngomong. Jadi dengar tu baik gol. Kau jelas tu Iwan. Ada yang mengusap wajahnya, ada yang tangannya langsung tidak mengusap, langsung turun, langsung. Yang mananya? Yang benar yang mana dengkung? Yang benarnya adalah tidak ada anjuran untuk mengusap wajah saat kunut. Ada anjuran. Bukan berarti jika diusap batal sholat, tidak. Cuma jaga-jaga saja, tidak lebih dari 3 gerakan. Yang mana? Itu kan. Ini kan tengah ya. Nah, dengan saya mau kemana tidak? Yang dikira 1 gerakan. Ya, saya mau kemana tidak? Yang pada turun. Ini dikira 1 gerakan. Sudah, 1 gerakan. Rupanya bersambung belakang yang contoh ini. 1, 2, 3, batal. Maka kita langsung dengan Allah kita. Jangan begini. Mengerti? Ayo. Siapa itu? Dengar berat. Saya Allah liman hamidah. Jangan. Saya Allah liman hamidah. Kenapa? Itu 3 gerakan berturut-turut. Sampai Allah hendak 1. 2, 3. Ayo. Siapa itu? Nah, kemudian itu perlihat pun keadaan mampu. Ustaz mana ada Ustaz itu ngomong? Bukan itu. Ada bandang. Nampak ya? Lalu gimana kakak? Kajilah ya. Jadi pecah undang-undang nunggu. Saya Allah mana bidah hari ini sudah selesai. Jangan lagi. Ke belakang boleh. Saya Allah mana ke belakang tangannya boleh. Tapi jangan jarak antara tangan dengan nyom punya jidat. Kalau sudah punya jidat, dianggap rekan kedua. Sudah. Pak ya? Kakak ada? Yang kakak gimana? Nantinya. Yang ke mengusap. Yang dikira gerakan 1 gerakan, tapi langsung sujud. Nah ini masalah. Anak batu solatnya saat kita usap. Yang intinya hukumnya bagaimana? Tidak ada anjuran untuk mengusap. Bukan berarti jika diusap batal solatnya, tidak. Nampak ya? Seperti misalkan contoh gini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, apa hukumnya baca bismillah sebelum Assalamualaikum? Tidak ada anjuran. Tapi kalau misalnya kita baca, tak apa-apa. Hukum. Ulang. Pertanyaan. Baru gigi benar pertanyaan. Nampak ya? Itu juga. Itu kita ada kan? Aktif. Nah, itu juga ada. Sudah ada lagi? Ada. Mana? Ya. Gimana? Yang lumai belum jak-jak tu. Belum jak-jak karena yang hana lujak fikiran hana jalan. Gimana? Urung ganggu salat sembahyang. Allah. Ya dia. Bukan ya. Oh benar. Isu. Kan itu. Dan bukan
lah ini kamu kan. Hayu okey, hayu. Ini yang masalah. Apa? Belakang salah. Kalau kena oleh ni tanya mai guna. Rupanya ada orang ganggu. Kapan kita boleh bergerak untuk melarang? Bukan saat diganggu di samping. Hayu Kak, contoh misalkan ya, contoh. Saya salah. Dipikul samping saya, dibuat gini. Ya, contoh misalkan saya, ya di samping. Ya hanyut. Hanyut. Baru ada anjuran dengan bukannya walaupun itu lebih hukum nunggu. Tanya deh. Saat jika orang yang ganggu di posisi di mana terganggu nazam salat. Arti nazam salat apa? Gerakan salat. Allahu Akbar. Ini gerakannya nazam salat itu. Maka kalau ada orang di depan bisa terganggu, kita ruku. Ya, saat di depan itu. Dan kontrol salah. Bukan begini hanyutnya makruh. Nah, bukan makruh. Cuma untuk mencegah. Mencegah. Mu yang kamu no? Ya hanyut. Tak boleh. Sudah. Artinya gerakan untuk mencegah. Mampu ya? Jadi kalau di samping itu hanyut. Di samping yang harus ada yang ya. Kalau sudah di posisi di mana terganggu gerakan salatnya, yang baru. Mana? Kau? Gimana? Kira-kira terganggu kena tengok dari ruku. Ya. Sudah? Kalau sudah Letting 2020 sudah bisa dipersilakan untuk ambil yang kelas dasar di sini duduk. Silakan. Tafsir ya. Oh, enggak apa-apa. Ya, mana ada apa-apa. Kalau ada mana ada. Terus maya yang koma-koma. Terus maya. Ya, terus. Kemana? Letak gitu. Ya. Sudah coba dengar dulu bentar. Ya boleh keluar. Amanah Aliyah. Karena mengingat terbentuknya kelas takasus membuat kelas lain terganggu.